Saya ulangi, ada empat golongan manusia yang diisyaratkan di dalam Al-Quran di pembuka surah Al-Baqarah, tepatnya dari ayat yang pertama sampai ayat ke-20. Empat golongan ini adalah realitas sosial yang akan kita temukan, kita jumpai dalam beraktivitas dimanapun di muka bumi ini dalam rangka menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kembali kepadanya. Jadi nanti bergaul dimanapun, karakternya tidak akan lepas dari yang empat ini. Di kantor, di rumah tangga, bertetangga di kehidupan sosial, atau konteks kehidupan yang lebih luas lagi. Dan dari empat ini, nanti kita akan temukan satu golongan paling ideal yang menjadikan kita lebih mendekat kepada Allah, dan itu yang dijamin oleh Allah mendapatkan tempat yang disiapkan yang disebutkan tadi di Quran surah ke-25 di ayat 75 itu. Kita mulai dengan golongan yang pertama. Golongan pertama disebut oleh Al-Quran dengan golongan terbaik, yaitu insan bertakwa. Insan bertakwa. Dan ini modal penting. Takwa itu modal penting dalam bergaul dimanapun. Jadi kalau kita bergaul dengan siapapun, dimanapun, bertugas di tempat, di ruang, di waktu, mana dan kapanpun, itu insya Allah akan selalu diterima dalam kebaikan. Anda bertugas sebagai apapun, diplomat, ditempatkan di negara-negara tertentu. Ya, di kantor ada penugasan di tempat baru. Bergaul dengan keluarga, mahasiswa misalnya, baru masuk kampus atau bertempat di tempat yang baru, dimanapun. Ketika membawa nilai-nilai ketakwaan ini, itu dijamin oleh Allah akan menjadi yang terbaik di tempat dia berada. Itu ditemukan isyarat pertamanya di Quran surah ke-49 ayat 13. Masuk tafsirnya dulu. Nanti kita balik ke Al-Baqarahnya. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia tanpa kecuali. Ingat ya. Manusia itu pernah saya sampaikan setidaknya disebut dengan 5 nama dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5 nama pokok. Nanti lain waktu kalau ingin lebih detail kita ngaji di kesempatan berbeda. Ada disebut dengan Bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Secara singkat kalau disebutkan Bashar, ini menunjuk kepada sisi fisiknya. Tampilannya yang halus, kulitnya yang beda dengan binatang, beda dengan jin, beda dengan malaikat. Dan ini nama pertama yang diperkenalkan oleh Allah kepada malaikat dan jin. Di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28 sampai 29-nya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'in masnun. Ya, jadi bashar itu nama pertama yang diperkenalkan untuk membedakan bahwa materi penciptaan manusia ini beda dengan jin dan malaikat. Karena itu di ayat 27-nya jin disebutkan dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyambar-nyambar, naris samum. Manusia diciptakan bahannya beda. Ya. Min salsalim min hama'im masnun, dari bahan yang terbuat dari materi berbeda dari jin dan malaikat. Dan nanti tampilan pokok ini disebut dengan bashar dan punya bawaan nafsu. Karena itu kalau kita keluarkan ayat-ayat bashar, itu sekaligus mengkaji ayat-ayat tentang bagaimana mengendalikan nafsu. Jelas ya? Ini secara singkatnya demikian. Ada ins. Ins ini sering dipasangkan dengan jin. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran pasangan ini. Ya, ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Nah, jin dengan ins ini itu berlawanan. Jadi kalau bashar tadi dari materi fisiknya, kalau ins itu dari sifatnya. Ya, fitrah karakteristiknya. Jin punya 3 arti, lawannya ins punya 3 arti dari sifat karakternya. Jin tersembunyi, ins itu tampak, kelihatan. Karena itu jin disebut dengan jin karena fitrahnya tersembunyi. Materinya dari api yang menyambar,
Sifat karakternya tersembunyi. Jadi jin itu pada asalnya itu tidak boleh melakukan penampakan karena fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang mengalami persoalan. Sedang punya masalah, sedang bergeser dari fitrahnya. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Jadi jin itu harus sembunyi, Pak. Ya, Bu. Jadi jangan takut sama jin. Ya, jangan takut sama jin itu. Karena jin itu sifatnya tersembunyi, nggak nampak. Nggak nampak. Lawannya manusia ins, tampak. Sebaliknya kalau jin itu tersembunyi, nampak bermasalah, manusia itu mesti tampak. Jadi kalau ada manusia punya karakter suka sembunyi-sembunyi, itu sama dengan, bukan, sama dengan sedang punya persoalan. Ya, suami ibu pulang ke rumah sembunyi-sembunyi misalnya. Ya, harusnya lewat depan, lewat jendela belakang. Nah, itu sedang punya masalah itu. Ya. Nah, buka handphone sembunyi-sembunyi, nggak mau ketahuan tuh. Ya, nah, itu juga sedang punya persoalan. Ibu cari dompet suami sembunyi-sembunyi. Nah, itu ada masalah itu. Itu karakternya demikian. Jelas ya? Allahumma shalli ala Nabi. Ins itu lembut, halus, halus, lembut, baik. Lawannya jin, kasar. Karena itu jin itu punya karakteristiknya yang kasar. Ya, makanya sekalipun dia misalnya melakukan penampakan atau merasuki orang-orang tertentu, tidak akan merubah orang kerasukan jin menjadi lembut, tidak. Pasti kasar. Pernah lihat orang kesurupan jadi lembut? Tidak ada ya. Nah, manusia itu sebaliknya halus, lembut. Jadi yang makhluk halus itu kita sebetulnya, bukan jin. Ya, terlahir sebagai makhluk yang lembut, halus. Nah, ini nanti bahasanya di akhlak, di adab. Kenapa manusia tiba-tiba ada yang kasar? Itu keluar dari fitrah itu. Jadi kalau lisannya tiba-tiba jadi kasar, tangannya jadi kasar, kakinya jadi kasar, mencela orang sembarangan. Kita itu saking lembutnya, muncul ayat-ayat itu dalam Al-Quran yang melarang kita berperilaku kasar. Gak boleh saling mencela. Kan ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan bikin hak, jangan berbuat kasar karena itu menyalahi fitrah. Apa penyebab itu semua? Babnya akhlak. Nanti ngajinya bab terpisah. Ini kan cuman sekilas saja. Ya. Yang ketiga nanti cenderung membentuk sifat harmoni. Ya, sifat harmoni, kompak, bekerja sama, baik. Karena itu nanti jamak dari kata ins itu menjadi nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Aktivitasnya disebut dengan insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cari semua kata insan dalam Al-Quran, turunkan menjadi kurikulum. Itu aktivitas kita. Jamaknya disebut dengan nas. Dengan sifat sosialnya. Apa hubungan dengan golongan pertama tadi? Nah, ini yang mau kita tuntaskan. Jadi kalau sudah membentuk jamak, insan aktivitasnya, nas sifatnya. Ya, ins itu sifatnya, insan aktivitasnya, bashar bawaan nafsunya, Bani Adam keturunan genealoginya sampai dengan ke Adam. Sifat sosialnya, dimanapun insan ini beraktivitas, baik itu di rumah berkeluarga, di kantor, di kehidupan sosial, maka berubah menjadi nas namanya. Maka di Al-Hujurat ayat 13, panggilannya bukan ins, bukan bashar, bukan insan, bukan Bani Adam, tapi ya ayyuhan nas. Kalau sudah nas, itu artinya mencakup makna ins, mencakup makna insan. Sekaligus terkandung sifat bashar di dalamnya, dan terbawa genealoginya sampai Nabi Adam alaihissalam. Jadi sampai dengan nasab kita ke Nabi Adam alaihissalam, berkehidupan, itu punya sifat sosial yang gak mungkin hidup sendiri. Makanya Adam dan Hawa itu saat turun ke bumi, dan ditakdirkan oleh Allah kemudian membawa misi, itu pertama kali disebutkan di Quran itu sifat kekeluargaannya dulu, yang melahirkan keturunan. Itu yang dimaksud An-Nisa ayat pertama itu. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zaujah wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi dari Adam dan Hawa kata Allah akan melahirkan generasi keturunan, gak bisa hidup sendiri. Di sifat kita ini gak bisa sendirian, Pak, Ibu. Jadi kalau kita itu sadar kita bukan makhluk individu, gak akan angkuh dalam berkehidupan karena kita butuh orang lain. Harus disadari itu. Ya, dan Allah pun menciptakan Adam tidak sendirian. Adam itu diciptakannya dengan lawan jenisnya, Adam dan Hawa. Tolong ingat kata-kata ini ya, Adam dan
Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Adam dan Hawa. Lahir keturunan dari situ. Nah, keturunan ini disebutkan, diisyaratkan di Quran akan berganti generasi dan mungkin menempati tempat-tempat yang berbeda. Jadi nggak sama semua. Teruskan ayatnya ke Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan anak keturunan Adam itu akan berganti generasi sampai kehidupan dunia berakhir dan tempatnya akan berbeda-beda, tidak sama semua. Ini yang datang ke ta'lim ini pun kan nggak semua dari Bekasi kan? Ya? Yang paling jauh dari mana? Ada yang paling jauh di sini dari mana? Bandung. Jauh sekali itu. Ada yang dari Bandung. Sumatera ada? Tuh, ini mungkin asalnya nggak akan sama semua. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, dari macam-macam. Bermukim di sini. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Wa qabail. Menariknya apa? Teruskan ayatnya. Lita'arafu. Desain kehidupan ini supaya bekerja sama membangun harmoni, kompak, menyukseskan misi kita di bumi. Nah, cara membangun misi ini supaya sukses belum selesai ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini poinnya yang ingin saya dapatkan. Setiap orang yang beraktivitas di bumi, kata Allah, berinteraksi dengan siapapun, maka yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling ideal di antara mereka adalah orang yang paling mampu memaksimalkan takwanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergaul dimanapun, ingin sukses, ingin baik, maka yang pertama, tingkatkan dulu kualitas diri kita itu menjadi bagian golongan pertama ini. Menjadi bagian dari golongan orang takwa. Ini sudah desain Allah ini. Ya, ingat ya. Setiap pencipta itu, sifat dasarnya, logikanya, akan tahu dengan apa yang diciptakan. Orang yang buat handphone kan tahu dengan isi handphone kan? Allah yang menciptakan kita maha tahu tentang kehidupan kita. Jadi bukan hanya tentang diri kita, tentang kehidupan kita semuanya. Nah, Allah itu sudah menetapkan, membuat aturan. Kalau ingin gampang hidupnya, ingin mulia hidupnya, ingin sukses hidupnya, ingin bahagia hidupnya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah coba berusaha mentransformasikan diri, menjadikan diri kita itu termasuk golongan orang yang bertakwa. Jaminannya, dimanapun Anda beraktivitas, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah telah menetapkan indallahi, yang paling mulia, yang paling hebat, istimewa di antara kalian, siapa yang paling tinggi nilai takwanya. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami menjadikan diri kami termasuk bagian orang takwa itu? Sehingga kalau dibawa ke rumah tangga, jadi suami bertakwa, sukses rumah tangga. Jadi istri bertakwa, sukses rumah tangga. Jadi anak bertakwa, sukses kehidupannya. Jadi bos, direktur bertakwa, sukses pekerjaannya. Jangan salah. Jangan salah. Dan ini hal pertama yang dilakukan oleh Nabi. Saat Allah menurunkan bimbingan merubah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu kan ada semua di situ. Yang buruk-buruknya. Pezina ada nggak di jahiliyah? Komplit, bukan hanya ada. Komplit. Dengan semua jenis zina ada di dalamnya. Pembunuh ada, perampok ada, pembegal satu kampung, begal semua. Gifar itu kan kampung begal itu. Gifar itu kampung begal. Tokohnya namanya Jundub bin Junadah. Masuk Islam, dibimbing jadi takwa, merubah isi kampungnya semua dari pembegal jadi orang baik semua. Maka beliau mempopulerkan namanya dengan nama kampungnya. Alih-alih disebut Jundub bin Junadah, memperkenalkan dengan saya dari Gifar. Jadi bangga akhirnya, jadi kebanggaan. Ya, dari Gifar tambahkan alif lam di depannya, tutup ujungnya dengan i, jadi Al-Ghifari. Dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Itu asalnya dari kampung begal. Masuk Islam, berubah jadi bagus. Bahkan paling populer termasuk yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara hadis yang banyak diriwayatkan itu hadis tentang takwa. Biasanya beliau berduet dengan Mu'adz bin Jabal. Coba cek di Al-Arba'in itu. Yang karya Imam An-Nawawi itu ya, 42 hadis. Hadis nomor 18 coba dilihat tuh. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang meriwayatkan mantan begal. Itu hadis takwa yang dibawa itu berubah kepribadian. Siapa yang enggak kenal Umar bin Khattab, Amr bin As, Khalid bin Walid? Itu semua berubah.
Dan kalau kita teliti, setiap karakteristik sahabat Nabi itu punya kekhususan sendiri. Nggak sama semua. Kita bisa katakan Utsman pebisnis, Abdurrahman bin Auf pebisnis, Abu Bakar juga demikian, As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an. Tapi setiap orang ini punya ciri khas yang berbeda, nggak sama semua. Nggak sama. Dan memang ternyata bab bisnis pun dalam hadis Kitabul Buyu' itu ragamnya bisa banyak, Pak. Jadi kalau kita mau detail dikeluarkan itu, ada banyak fikihnya bisa keluar gitu. Ya, ada jadi broker misalnya penyalur. Abdurrahman bin Auf itu kan asalnya broker tuh, penyalur kambing. Ya, itu ada fikihnya nanti. Utsman bin Affan, investasi di properti, ada itu. Maka sekarang pun boleh jadi ada yang bisnis properti ya. Bisa jadi itu. Tuh propertinya Utsman itu sampai 15 abad sekarang asetnya masih ada dan punya nilai di hadapan Allah. Kan terkenal itu, beli properti kebun kan. Sama sumur yang dibebaskan itu sampai sekarang masih ada. Ayo pebisnis properti mana itu? Asetnya masih bisa berkembang gak nilai aktifanya itu sampai kemudian wafat di hadapan Allah itu? Itu ada contohnya. Ya, teori-teori bisnisnya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, ada contohnya itu. Dan semuanya ada, diplomat ada, birokrat ada semua. Begawan pengetahuan ada seperti Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan yang paling sederhana, fikih adzan pun ada. Ya, terkait dengan pengelolaan masjid itu ada. Jadi harus bangga itu. Kalau para muadzin tahu fikihnya Bilal, oh jadi kebanggaan. Udah nggak akan ngerjain yang lain lagi. Bilal tuh prinsipnya sederhana. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai adzan Nabi komen. Sahabat like, di-share sampai ke kita. Apa komen Nabi? Aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. Kurang lebih demikian. Atau kama sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal mendengar itu luar biasa responnya. Adzan aja udah nyampe surga. Ngapain saya bisnis kayak Utsman? Jadi semua porsinya udah ada. Ya sudah, di situ beliau konsisten adzan saja. Sepeninggal Nabi, Pak, Ibu, itu beliau ditawari jadi salah satu pejabat. Kalau kita sekarang hakim agung lah, dengan gaji dan fasilitas yang luar biasa, itu menolak dan ingin menyendiri karena ingin mempertahankan komitmen yang telah dibangun di era Nabi untuk adzan saja. Dan dengan itu mendapatkan jaminan. Kan itu nggak mudah itu. Ya makanya teman-teman yang muadzin tuh pelajari fikihnya. Itu mahal itu. Mahal. Banyak semua tuntunannya. Dan semua mengerucut kepada jalan-jalan takwa. Jadi semua ketika dirubah lewat pedoman yang Allah turunkan di Al-Quran itu. Dibimbing langsung oleh Rasulullah. Itu masyarakat jahiliyah. Di semua aspek yang disebut buruk itu berubah kemudian jadi khairul ummah. Bahkan turun langsung pengakuan dari Allah. Syahadahnya minallah. Dengan turunnya surah Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Nah sekarang berbahagianya kita. Ternyata ciri sifat umat takwa itu enggak dibatasi di era Nabi saja. Nilainya tetap berlangsung berkelanjutan. Jadi kita ini patut bahagia karena Al-Qur'annya pun terjaga sampai dengan sekarang. Sampai dengan nanti. Satu-satunya kitab di muka bumi yang terjaga keadaannya dari lafadznya, maknanya, pedomannya sampai bahkan kehidupan berakhir sampai kembali kepada Allah hanya Al-Qur'an. Karena itu semua nilai-nilai takwa itu sama masih ada di situ, tinggal kita keluarkan di masa kini. Dan selalu salihun likulli zaman wal makan. Sesuai dengan kebutuhan zamannya, itu dahsyatnya Quran. Jadi dibaca, dipelajari, diamalkan di era Nabi, di era setelahnya, di kini sampai akan datang, itu selalu sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu yang coba kita keluarkan. Pertanyaan besarnya, bagaimana membentuk pribadi ideal sebagai orang takwa di hadapan Allah? Maka cirinya ada 4. Cirinya ada berapa? 4. Amalannya 4 ya. Amalan pertama. Salat. Kita tulis dulu aja. Salat. 2. Infak. Jadi pertama amalan ritual, salat. Kedua amalan sosial, infak. Nanti kita pelajari apa itu infak. Ya. Jadi jangan terbayang langsung uang saja, tidak. Ya. Kita nanti pelajari. 3. Interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Hati-hati ya, Al-Quran. Salat, infak, Quran. 3. Memiliki visi akhirat. Memiliki visi akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Sudah?
4 ini ya. Dan keempat ini harus punya pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat, bangunannya bisa runtuh. Pondasi utamanya pondasi iman. Jadi kalau kita gabungkan 4 tambah 1 berapa? 5 ya. Pondasinya pondasi iman. Orang yang mampu mengoptimalkan 5 pokok ini, maka langsung dijamin oleh Allah di ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Orang-orang ini itu akan langsung dibimbing, dinaungi oleh bimbingan Allah di setiap keadaan dia beraktivitas. Pakai ala ya, bukan fauqa. Ini Pak, ini saya bawa kitab nih. Ini dulu di antara ulama fikih yang sangat terkenal nih, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini orang Arab menyebutnya As-Suyutil Mu'asir, Imam Suyuti kontemporer, telah meninggal. Ya, ini Masya Allah, saya mengambil juga pelajaran manfaat dari beliau dari sisi fikihnya, waktu beliau ke Tripoli. Ini ada tafsir yang beliau tuliskan, Tafsirul Munir. Ini contoh saja. Ini Pak, ini kitab, buku, ini meja. Fokus ya. Bukunya ada di mana? Di atas meja ya. Nah, ini saya simpan gini. Bukunya ada di mana? Di atas meja. Oh, di bawah di sini. Ya. Ini di atas meja, ini di atas meja. Nah, di bahasa Arab itu punya detil. Ada detilnya. Kalau begini, ini di atas juga nih. Ini fauqa namanya. Al-kitab fauqal maktab. Jelas. Kalau begini nempel, ini ala namanya. Ala al-kitab, ala al-maktab. Jelas? Sama-sama di atas. Tapi yang ini nempel, yang ini ada jarak. Paham? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang nempel terus dengan petunjuk Allah. Jadi dimanapun dia berada, dibimbing langsung oleh Allah. Bimbing terus. Di rumah tangga dibimbing Allah. Ya. Di pekerjaan dibimbing Allah. Ya. Di kehidupan sosial dibimbing oleh Allah. Anda dekat dengan pimpinan, dibimbing oleh pimpinan, aksesnya mudah kan? Ya kan? Di kantor ada pimpinan, dibimbing, diarahkan. Semua akses itu bisa didapatkan. Dan mudah aktivitasnya. Ini ada hamba, dibimbing Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Karena itu kehidupan orang ini, itu selalu lekat dengan kebahagiaan. Tenang aja, tenang, sukses terus. Orang-orang yang menggenggam kebahagiaan, ketenangan itu bahasa Arabnya disebut dengan muflihun. Dari kata aflaha, aflaha itu menggenggam falah. Falah itu bahagia dan sukses. Kalau bahagia saja, belum tentu sukses. Itu fariha namanya. Fa, ra dengan ha. Fariha yafrahu. Ya. Orangnya farah. Sifatnya disebut farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah. Ya. Atau farah misalnya perempuan, farhan laki-laki. Itu artinya orang yang selalu diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Kalau sukses saja, belum tentu bahagia. Itu turunan katanya dari kata fauz. Faza yafuzu fauzan. Fauzan, fauzi, faizah, fauzia. Itu satu akar tuh. Satu akar. Artinya yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu bahagia. Ada, bahagia ada. Ya, tapi kata asalnya demikian. Coba Anda pilih. Ya. Sukses tapi tidak bahagia. Atau bahagia tapi tidak sukses. Huh? Kaya tapi bahagia. Nah, kalau digabungkan keduanya, itu namanya falah. Falahun, fa, lam, alif, ha. Falahun. Kalau digenggam maka menjadi aflah. Aflah. Orangnya muflih, aflaha yuflihu. Orangnya muflih, jamaknya muflihun. Maka orang-orang yang lekat dengan petunjuk Allah, dibimbing langsung oleh Allah, maka dia akan cenderung bahagia dan sukses. Orang Allah yang punya akses kok. Yang punya pengetahuan siapa? Allah. Makanya adinda-adinda mahasiswa ini, para pelajar, kalau mendekat kepada Allah dikasih akses tambahan pengetahuan. Dan itu komitmennya takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, ditambahkan pengetahuan. Ya. Itu kan yang disebutkan contoh prakteknya lewat Khidir alaihissalam itu. Ya kan? Min ladunna ilma. Kami berikan dari sisi kami ini tambahan pengetahuan. Itu yang kita istilahkan dengan ilmu laduni itu. Jadi laduni itu bukan tidak belajar. Belajar tapi mendapatkan akselerasi percepatan pengetahuan. Jelas?
Ya itu Allah yang punya segalanya. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul. Yang punya rezeki siapa? Yang punya solusi siapa? Terus kenapa kita tidak dekati Allah? Jadi yang memaksimalkan 5 utama ini, maka yang terjadi adalah terdapat percepatan-percepatan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Pokok yang pertama iman. Iman. Karena itu falah. Kalau digenggam menjadi aflah. Kapan bisa mendapatkan aflah ini? Ketika iman mulai tertanam dalam jiwanya. Karena itulah ketika Allah menurunkan surah Al-Mu'minun, orang-orang beriman, itu pembukanya langsung dengan kata aflah dan menggunakan kata qad sebagai penjamin. Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Qad aflahal. Apa dia? Qad itu ada 3 maknanya. Dalam bahasa Arab itu ada 3. Bisa taukid, penguat. Bisa tahqiq, penjamin. Bisa takrib, sesuatu yang mendekatkan. Jadi kalau ada qad, misalnya qad, itu satu bisa berarti penguat. Artinya informasi yang disampaikan, ditegaskan supaya kita nggak ragu sedikit pun. Yang kedua, at-tadmin, penjamin. Jadi langsung dijamin informasi yang disampaikan mendapat jaminan langsung dari yang menyampaikannya. Yang ketiga, takrib. Informasi yang disampaikan akan cepat diraih. Kalau mau sholat, setelah azan ada apa? Qomat kan? Ya qamah ya? Coba, dalam iqamah itu ada qadnya tidak? Ada ya? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa artinya qad di situ? Takrib. Salat sudah dekat, mau kita tunaikan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Salat sudah dekat, siap ditunaikan. Salat sudah dekat, cepat siap-siap. Itu qad di situ. Nah, di Quran surah 23 ayat 1 itu 3 makna ini menyatu semua. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, saya tegaskan ya. Saya jamin ya. Orang-orang yang beriman itu akan cenderung dekat kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Jaminannya dari Allah. Kapan itu didapatkan? Bagaimana caranya? Balik ke konsep awal. Al-Baqarah ayat 2-5-nya itu. Karena itu kalau ingin meraih itu dasarnya iman. Bagaimana iman yang supaya bisa mendapatkan kemudahan, kenyamanan, kebahagiaan, kesuksesan itu? Maka ternyata bukan sekedar beriman. Tapi imannya terus di-upgrade. Terus dikelola. Dinaikkan. Jangan dicukupkan dengan berkata begini, saya beriman. Itu butuh pembuktian. Jadi semua yang bersumber dalam hati itu butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Di hati itu kan gak kelihatan. Dari mana taunya itu benar dalam hati? Maka dibuktikan. Semua yang dari hati teorinya begitu. Cinta itu kan di hati kan? Ya kan? Dari mata turun ke hati. Itu laki-laki. Perempuan dari telinga turun ke hati. Ya kan? Pembuktian cinta itu lewat nikah. Maka lewat akad dibuktikan adanya cinta di dalam hati. Bukan lewat hubungan yang tidak jelas. Itu bukan pembuktian cinta. Cinta itu bersih. Ya. Sebagaimana dari hati itu keluar sesuatu yang bersih dari takwa. Maka pembuktiannya lewat nikah, lewat yang halal. Ya. Makanya saya selalu katakan kalau ada akhwat, ibu punya anak perempuan, ada laki-laki mengatakan kepadanya, aku mencintaimu, jangan percaya. Ya. Langsung jawab, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita di buku pernikahan kita berdua. Bikin status tuh ya. Ya. Makanya setelah menikah dapat BPKB kan? Ya, buku pernikahan kita berdua. Nah, iman itu puncak tertinggi dalam hati, butuh pembuktian. Dan harus dikelola, di-manage. Gak bisa dengan mengatakan saya beriman, tidak. Nah, kalau kita ingin jadikan kata ini bentuknya berubah dengan bentuk yang terus terjaga, berkesinambungan, maka dalam bahasa Arab kata kerjanya harus dirubah ke dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Cirinya gampang. Setiap ditemukan Anita di awal kata kerja itu pasti mudhari. Anita itu hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ibu Anita, ibu hamzah, ibu nun, ibu ya, dan ibu ada hamzahnya, ada nunnya, ada ya-nya, ada ta-nya. Kalau ingin bentuk jama, tambahkan un di ujungnya. Depannya Anita, ujungnya un. Amana itu bentuk dasar. Kalau kita ingin rubah dalam bentuk Anita, misal tambahkan ya depannya, ujungnya jadikan un. Jadi yu'minun. Maka bentuknya menjadi jama dan sifatnya progresif terus berlangsung. Coba di Al-Baqarah ayat 3 itu. 3 itu kalimatnya apa? Alladzina yu'minun.
Jadi kalau ingin menjadi orang takwa, jangan cukupkan mengatakan saya beriman, tapi kelola iman itu agar terus bertambah dan naik. Jelas? Bagaimana caranya? 4. Yuk kita turunkan. 1, tadi sudah dituliskan ya. Memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Sholat secara hukum ada 2 jenis. Umumnya, 1 yang diwajibkan, kedua yang disunnahkan. Yang wajib itu disebut fardu, yang sunnah disebut dengan nafilah. Yang wajib itu ada 5. Seperti kita ketahui, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang sunnah, nafilah, menunya banyak. Ada menu yang menyertai subuh, pagi, siang, sampai ke malam. Jadi kalau sholat sunnah, itu menunya menyertai hampir perjalanan waktu dari mulai subuh, ketemu subuh lagi. Bebas, menunya banyak. Kembalikan dulu ke Al-Baqarah. Perhatikan mushafnya. Lafaz sholat, itu ada 3 jenis lafaz. 1, alif, lam, shad, lam, alif, tak marbutah. Saya tuliskan dulu ya. Tuliskan supaya mudah untuk diketahui. Bentuk pertama itu gini. Bismillah. 1 ini begini. Alif, lam, shad, lam, alif, tak marbutah. Gini. Yang kedua begini. Alif, lam, shad, lam, waw, alif, tak maftuhah. Yang ketiga begini. Alif, lam, shad, lam, waw, alif tegap, fathah tegap, tak marbutah. Gini. Kalau yang pertama begini, ini artinya sekali sholat. 1 kali sholat. Jelas? Sekali saja. Tunggal, mufrad, singular. Kalau yang kedua, begini. Ini bentuknya jama'. Tapi ada batasnya. Al-jama'ul mahdud. Jama' tapi terbatas. Karena itu bentuk yang kedua yang seperti ini, kalau tersebut di dalam Al-Quran, yang bermakna ibadah sholat, itu maknanya sholat fardu. Yang wajib itu. Ada berapa jumlahnya? Berapa waktu? 5 kan? Berapa rakaat? 17. 5 waktu, 17 rakaat. Kalau 5 itu jama' atau tunggal? Jama'. Tapi jama' ini harus terbatas. Jadi nggak boleh melebihi 17 rakaat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus tetap 5 waktu, harus 17 rakaat. Ya, jadi kalau ada yang 16 rakaat, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Karena konsep dasarnya, online-nya, nomor online-nya, 24, 4, 3, 4 kan? 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya, jadi kalau kita ingin online dengan Allah, passwordnya 24, 4, 3, 4. Waktunya sudah diatur. Karena itu ketika Allah menyebutkan supaya kita menjaga waktu sholat ini, yang fardu ini, yang pokok ini, itu kalimatnya menggunakan ini. Ya, bentuk yang kedua. Dicek di Al-Baqarah ayat 238. Quran surah 2 ayat 238. Paling kanan sebelah pojok di atas. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saling menjaga di antara kalian. Bentuknya pakai hafadha yuhafidhu. Pakai ilmu sarafnya. Bukan hafidha yahfadhu, tapi hafadha yuhafidhu. Kalau hafadha itu maknanya saling. Jadi harus saling mengingatkan. Ya. Makanya kita kan punya jadwal salat ya. Di-share tuh kalau bikin status, kalau mau cari pahala jangan yang aneh-aneh. Ya, udah aja update jadwal salat seputar Bekasi. Al-Azhar punya akun misalnya kan, akun media sosial. Boleh upload tuh jadwal salat sekitar Jaka Sampurna dan sekitarannya misalnya. Wah, itu pahalanya banyak. Orang lihat dari situ kemudian dia salat, dapat pahala itu. Ya, dapat pahala. Nah, ini bentuk yang pertama ini, as-salawat. Bentuk yang kedua,
Dalam konteks jamak maksudnya. Yang ketiga yang ini. Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Ini menarik nih bentuknya nih. Bentuknya ini terlihat seperti tunggal, tapi ternyata maknanya menggabungkan ya bentuk jama yang luas. Jadi kalau ada bentuk yang ketiga ini, itu maknanya jama dan melampaui jumlah bilangan yang kedua. Ya, maknanya jama melampaui jumlah bilangan yang kedua. Artinya tidak ada batas di dalamnya. Kalau dibawa ke dalam bentuk sholat, artinya sholat yang ditunaikan, bila diungkapkan dengan bentuk yang ketiga ini, maka sifatnya membawa sifat jama melebihi yang fardu. Jadi kalau ada sholat fardu, yang 5 pokok itu, yang 17 rakaat, kalau di luar yang fardu, namanya apa tadi? Sunnah, nafilah. Maka kalau ada bentuk seperti ini, tidak cukup pada yang fardunya, tapi plus dengan nafilahnya, yang sunnahnya. Wajib plus sunnah. Oh. Coba lihat Al-Baqarah ayat 3. Bentuknya pakai yang pertama, kedua, atau ketiga? Coba lihat di mushaf. Harus yang ketiga. Gak mungkin yang pertama, apalagi yang kedua. Coba lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Coba lihat, salat di situ bentuknya yang ketiga kan? Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Jadi kalau ingin menjadi takwa, takwa itu kan golongan spesial. Ya kan? Kalau hanya mengerjakan yang fardu, yang enggak spesial pun sama semua. Martabak itu disebut spesial kalau ada tambahan di bahan-bahannya kan? Kalau cuma martabaknya enggak spesial. Kalau telurnya naik jadi 3, 4, 5 telur, 10 telur, plus daging, itu baru spesial. Ya? Nah ini orang takwa itu orang spesial. Bukan sekedar muslim, bukan sekedar mukmin, tapi orang yang terus mengupgrade keimanannya. Karena di-upgrade, dinaikkan dari standar. Jadi yang 5 waktu itu standar. Semua yang sudah muslim, sholatnya mesti 5 waktu. Ya nggak ada, saya kan baru mu'alaf Ustaz, jadi 1 waktu saja, tidak. Sama aja baru masuk Islam dengan setelah berislam terus berislam, itu tetap 5 waktu yang fardu. Tapi kalau ingin naikkan standar itu menjadi takwa, maka tambah dengan yang sunnahnya. Tambah dengan nafilahnya. Nah, tinggal kewajiban kita itu menurunkan menu-menunya. Apa saja menu yang nafilah itu, supaya meningkat kualitas menjadi takwa. Makanya ketika Allah menambahkan menu di dalam Al-Quran untuk tambahan sholat itu, yang nafilah-nafilah itu, maka keistimewaannya diikutkan. Contoh, di antara ayat yang menyandingkan waktu sholat fardu dengan yang sholat nafilah, plus dengan jenisnya, buka Quran surah 17 Al-Isra. Surah 17. Al-Isra itu kan yang mendapatkan peristiwa Isra ya, dan Mi'raj sehingga mendapatkan ibadah salat. Ayat 78. Ayat 78 sampai 80 lah. 78 sampai 80. Kita berhenti sebentar lagi ya insyaallah. Ada ayatnya? Ayat 78 untuk yang 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu yang 5 waktu. Tunaikanlah olehmu salat itu. Dari mulai tergelincir matahari masuk waktu siang, zuhur. Ila ghasaqil laili sampai ke malam. Zuhur. Maksudnya di cover nih. 4 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti di tempat lain disebutkan isyarat-isyaratnya. Di hadis didetilkan. Kemudian wa qur'anal fajr, subuh. Makanya subuh itu disebut juga dengan fajar. Ada 2 nama, fajar dan subuh. Nanti di edisi yang lain kita bisa perdalam itu. Ada hikmahnya. Jadi ini yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa subuh diakhirkan di ayat ini? Untuk menunjuk kekhususan yang hanya ada di salat subuh.